Selamat pagi kepada Ibu Tiwi dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai analisis asuransi PT Prudensial dengan dosen pengampu Ibu Haryani Pratiwi Sitompul SE MSI dan Bapak Lahanu MSI. Dengan anggota kelompok Sepia Napisah, Suci Agustina, Putri Oktavia Purba, Monika Perawati Sirait, Mia Oktavia Manalu, dan Sarina Margareta Sihite. Tentang perusahaan asuransi PT Prudensial. PT Prudensial Life Assurance atau Prudensial Indonesia merupakan bagian dari Prudensial PLC, sebuah grup perusahaan jasa keuangan terkemuka di Inggris. Sebagai bagian dari grup yang berpengalaman lebih dari 168 tahun di industri asuransi jiwa, Prudensial Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia. PT Prudensial Life Assurance atau Prudensial Indonesia didirikan pada tahun 1995 yang merupakan bagian dari Prudensial PLC yang menyediakan asuransi jiwa dan kesehatan serta manajemen aset dengan berfokus di Asia dan Afrika. Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudensial di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, Prudensial Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Selanjutnya, permasalahan perusahaan asuransi PT Prudensial. Yang pertama, kasus yang dialami oleh Victor J. Sinaga, sengketa antara pemegang polis dengan pihak perusahaan asuransi Prudensial Life. Perkara tersebut bermula ketika Prudensial menolak klaim asuransi yang diajukan Victor atas nama istrinya Eva Pasaribu. Dengan gugatannya, Victor menuntut ganti Prudensial untuk membayar klaim asuransi senilai 150 juta. Akan tetapi, pihak penanggung dalam hal ini perusahaan asuransi menolak klaim atas apa yang telah diajukan pihak tertanggung. Pasalnya, perusahaan asuransi itu menilai tuntutan klaim asuransi yang dilayangkan ahli waris, salah satu nasabahnya tersebut didasari dengan itikat tidak baik. Selanjutnya, permasalahan kedua perusahaan asuransi PT Prudensial, yaitu nasabah asuransi Prudensial memutuskan untuk menginap di kantor perusahaan tersebut di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan untuk menuntut haknya yang tak kunjung dipenuhi. Tuntutannya adalah pengembalian dana yang selama ini telah dibayarkannya untuk produk asuransi jiwa unit link. Mengutip dari Detikcom, Koordinator Korban Asuransi Maria Trihartani menjelaskan bahwa para nasabah ini mengikuti program asuransi jiwa unit link, yakni proteksi kematian dengan keuntungan investasi. Di awal, agen menjanjikan bahwa para nasabah akan mendapatkan pengembalian dana 100% plus proteksi selama 99 tahun setelah membayarkan premi selama 10 tahun. Namun, bukan untung malah buntung. Di tahun ke-10, nasabah hanya mendapatkan pengembalian dana sebesar 30% dan masih harus membayarkan premi seumur hidup. Dari hal ini, para nasabah ini ditaksir mengalami kerugian di kisaran 5 miliar sampai 6 miliar. Terpisah, dalam keterangan resminya, manajemen Prudensial menjelaskan sebanyak 16 nasabah dan atau mantan nasabah dari kelompok tersebut mendatangi kantor Prudensial di Prudensial Tower, Jakarta pada hari Jumat 14 Januari 2022. Adapun solusi pertama atas permasalahan PT Prudensial yaitu mengenai itikat buruk dalam asuransi adalah perbuatan yang dengan sengaja tidak memberitahukan kondisi atau keadaan objek yang akan diasuransikan, biasanya calon tertanggung, atau terjadinya wan prestasi yang mana tidak membayarkan kewajibannya kepada pihak tertanggung, biasanya perusahaan asuransi. Ketika terjadi komplain dari konsumen asuransi, apakah karena terjadi
mispresentasi, atau uang premi dibawa kabur agen. Maka perusahaan asuransi harus bertanggung jawab secara moral dan hukum kepada konsumen selama memang dibuktikan konsumen telah melakukan pembayaran resmi. Manakala timbul perselisihan atau persengketaan di antara pemegang polis asuransi dengan perusahaan asuransi, maka sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangannya pada otoritas jasa keuangan melakukan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen baik melalui peradilan atau litigasi, maupun penyelesaian sengketa di luar peradilan atau non-litigasi. Pihak perusahaan harus bertanggung jawab penuh terhadap kasus yang terjadi. Adapun solusi kedua atas permasalahan PT Prudensial, yaitu seharusnya PT Prudensial melakukan mediasi terhadap beberapa nasabah secara langsung melalui OJK agar terjadi kesepakatan dan perdamaian antara kedua belah pihak. Prudensial juga harus melakukan investigasi dan verifikasi atas data dan keluhan dari beberapa nasabah. Prudensial juga harus taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai asuransi, khususnya peraturan OJK. Jika terbukti bahwa Prudensial salah, maka Prudensial harus bertanggung jawab penuh dengan mengembalikan premi nasabah dan tidak putus komunikasi dengan nasabah. Prudensial juga harus meminta bantuan polisi untuk melakukan upaya persuasif agar nasabah tidak mengganggu kepentingan umum dan tidak merusak proses investigasi. Adapun kesimpulan yang kami ambil yaitu PT Prudential Life Assurance atau Prudential Indonesia merupakan bagian dari Prudential PLC, sebuah grup perusahaan jasa keuangan terkemuka di Inggris. Sebagai bagian dari grup yang berpengalaman lebih dari 168 tahun di industri asuransi jiwa, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Beberapa tahun belakangan, PT Prudential memiliki konflik dengan nasabah yaitu mengenai tidak adanya iktikat baik antara PT Prudential dan nasabah mengenai polis asuransi. Sehingga seharusnya pihak perusahaan bertanggung jawab atas permasalahan yang terjadi baik secara peradilan dan non-peradilan. Namun alangkah lebih baik melalui non-peradilan. Permasalahan selanjutnya juga mengenai pengembalian dana untuk produk asuransi link. Seharusnya perusahaan juga melakukan mediasi dengan nasabah serta melakukan investigasi terhadap keluhan nasabah. Jika terbukti perusahaan bersalah, maka perusahaan harus bertanggung jawab sesuai dengan perundang-undangan mengenai asuransi. Berikut adalah daftar pustaka atau daftar referensi yang kami ambil mengenai tugas kami yang berjudul Analisis Asuransi PT Prudential. Terima kasih.